surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku di dekat erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap, ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap, ku di dekat Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, kembali hari ini kami jemaat-Mu GKI Sangkra bersama-sama menghampiri kekudusan Tuhan. Kami mohon Engkau berikan Roh-Mu yang kudus di dalam mendampingi kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini tanggal 1 April. Dan hanya karena Engkau memberikan hikmat pengertian, kami mampu memahami firman-Mu dan juga sekaligus melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 mulai ayat 6 sampai ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudara, saya juga ingin mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 143 ayatnya yang pertama. "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, tema hari ini saya memberikan atau melalui bacaan ini saya berikan tema jangan menunda untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menunda, saya punya beberapa pengalaman menunda, dan perbuatan itu meninggalkan penyesalan yang tidak dapat ditebus rasanya oleh apapun. Salah satu dari sekian pengalaman saya menunda itu adalah ketika saya menunda untuk membesuk seorang kenalan. Dan kenalan ini sebetulnya anggota jemaat GKI juga. Dia berada dalam masa kritis.
Ketika saya berlama-lama atau menunda membesuknya, ia telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Saya sangat sedih dan menyesali diri. Ya, padahal kesempatan belum tentu akan datang yang kedua kali atau ketiga kalinya. Penundaan ini merupakan menunda untuk berbuat baik. Sekalipun kita sadari bahwa menunda adalah tindakan yang tidak bijaksana, Bapak Ibu Saudara, namun kita masih sering melakukannya. Seperti saat kita menunda untuk segera mandi, lalu segera bersiap-siap agar kita bisa menghadiri sebuah acara dengan tepat waktu, termasuk juga bisa menghadiri ibadah dengan tepat waktu. Tapi kita masih saja berlambat-lambat diri. Akhirnya kita terlambat di dalam menghadiri acara-acara tertentu, bahkan juga ibadat-ibadat yang gereja kita adakan. Nah, Bapak Ibu, ini namanya menunda untuk lebih siap beribadah atau hadir pada suatu acara tertentu. Contoh lain, ketika kita menunda melaksanakan tugas kita, sehingga waktu sudah mepet, baru kita mengerjakan, dan akhirnya kita menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Ini namanya kita menunda untuk bekerja agar mendapatkan hasil yang terbaik yang bisa kita perjuangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengutip pernyataan Paus Fransiskus tentang jangan menunda untuk bertobat. Seperti tema kita, jangan menunda untuk bertobat. Paus mengatakan demikian, kita percaya akan besarnya belas kasihan Tuhan, tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan kebaikannya. Kita tidak boleh membenarkan kemalasan spiritual, tetapi meningkatkan komitmen kita untuk segera menanggapi kemurahan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan itu sabar dan penuh belas kasihan. Namun itu tidak berarti kita menunda untuk bertobat, karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Adalah sebuah cerita yang indah menurut saya. Cerita tentang pohon ara, bahwa ada seorang pemilik tanah ingin menebang pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun. Lalu tukang kebun membujuknya agar membiarkan dia merawat dan memberikan waktu setahun lagi kepada pohon ara itu. Kita tahu bahwa pemilik tanah melambangkan Tuhan atau Bapa di surga. Dan tukang kebun adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Sementara pohon ara adalah simbol kita manusia yang acuh tak acuh. Yesus selalu menjadi perantara antara manusia kepada Bapa. Dan Yesus selalu meminta kepada Bapa untuk menunggu dan memberi lebih banyak waktu sehingga kita manusia ini bisa menghasilkan buah cinta dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Prapaskah, Bapak Ibu, bagi kita orang Kristen adalah saat-saat kita mengambil langkah-langkah pembaharuan diri. Langkah pertama adalah bertobat. Perlu untuk segera kita lakukan sekarang. Kalau tidak, kita bisa kehilangan kesempatan untuk selamanya. Bapak Ibu, ada orang atau mungkin bahkan di antara kita yang berpikir dalam masa Prapaskah tahun ini 2020, kita ingin melakukan pembauran diri, kita ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita ingin supaya kita menanggalkan segera perbuatan-perbuatan yang ya menurut kita bisa menyakiti Tuhan atau menyakiti sesama. Tapi kemudian kita berpikir bahwa sudahlah, masih ada tahun depan, Prapaskah tahun 2021. Persoalannya Bapak Ibu, apakah kita tahu bahwa kita masih hidup tahun 2021? Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan? Oleh karena itu bertobat sekarang, ambil tindakan sekarang juga untuk bertobat, itu sesuatu yang sangat penting. Nah, di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ada orang lain yang sedang
berbuat salah atau sedang berjuang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya, maka hal yang tepat untuk kita lakukan adalah kita meniru kesabaran Tuhan yang percaya pada kemampuan setiap orang untuk bangkit kembali dan kemudian kembali mengikut Tuhan. Artinya bahwa Tuhan ini adalah seorang Bapa dan Ia tidak akan pernah menolak orang yang lemah. Tetapi sebaliknya, Ia adalah Bapa yang mau memelihara dan merawat setiap orang yang lemah sampai mereka menjadi kuat dan dapat memberikan kontribusi, entah itu cinta kasih, entah itu keadilan, entah itu kebaikan berupa wujud apapun untuk komunitasnya, untuk masyarakatnya, untuk sesamanya. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa kalau ketika kita berjumpa atau berhadapan atau melihat orang lain yang sedang berbuat dosa atau sedang berjuang bangkit, kita ambil posisi seperti Tuhan. Kita sabar, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya. Karena di dalam diri setiap orang ada potensi sebetulnya untuk bertobat, untuk menjadi orang yang lebih baik. Seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita agar kita memutuskan untuk bertobat, meninggalkan jalan hidup kita yang salah, yang lama. Begitu juga kita memberikan kesempatan pada orang lain. Nah, kesempatan sekarang kita bersyukur karena Tuhan mau mendengarkan doa kita. Tuhan mau memberikan telinga kepada kita ketika kita berdoa. Nah, mari saya mengajak kita semua di dalam masa Prapaskah ini untuk tidak jenuh-jenuh datang kepada Tuhan di dalam doa, meminta ampun kepadanya, dan kita mau meninggalkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dari semua yang Kau tetapkan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa